Nah, hanya jin-jin tertentu itu bisa memasuki wilayah kita itu dengan sihirnya. Oh, Jadi jin itu punya sihir juga, punya ritual. Masya Nah, Allah. kalau musuhnya misalkan jin itu dijadikan teman, maka dia istilahnya musuh dalam selimut, ada dalam diri kita. Apakah benar kerajaan-kerajaan ataupun kehidupan di jin itu memiliki kasta-kasta ataupun kayak macam kehidupan ya bertata negara gitu, Ya. Kang Idon? Dia juga bermasyarakat Oh, seperti manusia. Kalau manusia kan begini, ada negara adik kuasa, ya, yaitu Amerika dan Uni Soviet. iya dulu Nah, di ya. Jin juga seperti itu. Ada di Eropa, ada juga di Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, khususnya bagi yang muslim. Seperti yang saya janjikan, pada video kali ini Kang Idon akan mengulas dan mengupas tentang masalah khodam dan jin, mana literatur dari pemahaman yang akan diuraikan oleh Kang Idon, biar sobat melihat malam dimanapun Anda berada itu memahami yang sesungguhnya. Biar jangan gagal paham, jangan di skip ya. Biar paham semuanya dan mengerti, tidak separuh-separuh. Oke, sobat melihat malam, selamat malam Kang Idon. Selamat malam. Pada video kali ini, seperti yang sudah saya janjikan waktu itu, Kang Idon ingin mengupas tentang masalah khodam dan jin. Khususnya jin kan banyak ya, ada juga di alam jin. Mungkin jin juga memiliki kehidupan yang mungkin sama seperti kayak kita manusia. Oleh karena itu, saya mohon Kang Idon untuk mengulasnya dan mengupasnya untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Silakan Kang Idon. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah jin itu istilah dalam bahasa Arab ya, Ya, yang ada juga dalam beberapa surat di kitab Al-Quran disebutkan jin. Ada ayatnya al-jin ya. ada. Jadi jin itu makhluk ciptaan Tuhan yang bentuknya kalau dilihat dari sisi sudut pandang manusia bentuknya itu goib, atau disebut juga dalam istilah pernapasan metafisika itu dalam bentuk zatnya itu ether. Ether. Jadi suatu molekul yang terkecil, tidak seperti manusia yang jelas diciptakan dari unsur tanah ya. Iya. Itu. Jadi setiap makhluk itu pasti ciptaannya ada asal muasalnya. Iya. Seperti yang disebut malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Iya. Iblis diciptakan dari pucuknya api. Ujungnya api itu ya. Ya. Kemudian jin itu juga dari bagian dari api, Oh. bagian dari api ya. Termasuk manusia dari tanah. Jadi itulah yang ada, termasuk binatang. Jadi makhluk-makhluk yang diciptakan untuk menghuni bumi Iya, dan alam semesta semesta. ya. Nah, ini jadi jelas. Nah, dalam dunia jin atau makhluk astral itu ya, sebetulnya dia hidup di lingkungan kita, di rumah tinggal kita, kemudian di tempat-tempat di mana manusia berada, maupun di hutan-hutan, maupun di lokasi manapun dia bisa bertempat tinggal. Cuma bedanya alamnya berbeda. Jadi ada alam fisik, Iya. dan dia di alam fisik itu ada alam-alam lain, yaitu alamnya dia. Jadi kalau menurut metafisik, jin dan manusia itu menempati alam semesta juga gitu. Jadi jangan penafsiran
secara umum tuh dia dianggapnya di alam goib ya. Iya. Nah, tapi dalam metafisika alam goibnya jin itu masih semesta. Di semesta itu. Ya, masih semesta karena ada di lingkungan kita. Iya. Nah, itu jangan disamakan dengan alam goib mutlak. Iya. Ya. Jadi dia tidak mutlak, masih ada di semesta. Di semesta ini Semesta seperti ini. kita ya. Ya, karena dia juga memerlukan makan minum menurut makanannya. Jadi dia perlu semesta goib itu untuk kehidupan dia, seperti bernapas, Iya. ya, seperti bersosialisasi dengan sesamanya. Iya. Ya. Nah, itu di alam jin. Perbedaannya dengan manusia, jin itu usianya lebih tua, lebih panjang daripada usia manusia. Iya. Jadi wajar saja kalau di setiap rumah, di setiap tempat itu ada. Jadi bukan berarti kemudian di rumah ada makhluknya kemudian rumah itu jadi angker. Iya. Tidak seperti itu sebetulnya sih. Jadi antara jin, alam jin dan manusia itu ada sekat. Ada tapi. Pemisah ya, pemisah ya. Ya. Dia di kehidupannya dia sendiri, kita di kehidupan kita sendiri. Nah, hanya jin-jin tertentu itu bisa memasuki wilayah kita itu dengan sihirnya. Oh. Jadi jin itu punya sihir juga, punya ritual, Iya, mana iya, dia iya. bisa memasukin alam kita. Dia membobok tabir itu. Dia Menjebol ya? menjebol tabir itu. Nah, demikian juga manusia. Di mana manusia itu menjebol tabir-tabir alam goib, Iya. ya. Jadi keluar masuknya makhluk goib itu bisa masuk itu dengan perantara manusia dijebolnya. Jadi tidak mesti jin yang membobok tabir itu, tapi bisa juga manusia yang dia mungkin punya ritual-ritual khusus ingin menarik makhluk-makhluk di alam gaib sesuai dengan tujuannya. Iya. Maka dia bobol alam itu. Di mana itu alam tabir antara alam gaib jin dengan manusia itu sudah terbuka, misalkan di suatu rumah maka disitulah baru terjadi keangkeran. Gitu. Jadi tidak semua jin itu bisa memasukin kita, itu wilayah kita. Nah, menurut literatur yang saya baca dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, bahwa kehidupan jin itu sama dengan kehidupan seperti kita. Cuma bedanya dia itu punya akal yang sangat terbatas. Iya. Dan diberi nafsu yang lebih banyak, lebih tinggi daripada manusia. Gitu ya. Karena akalnya, di mana akal terbatas, maka nafsu itu akan Lebih tinggi. tinggi ya. Berarti kayak unsur keseimbangan kayak gitu dia. Keseimbangan ya. Maka akal itu menduduki posisi yang paling tinggi untuk semua makhluk yang diciptakan di semesta itu. Nah, akal yang paling sempurna itu ada pada diri manusia. Itulah karena manusia dianggap sempurna itu karena akalnya. Tuh. Mungkin ada ayatnya kayak Dod di Al-Quran juga. Ada, cuma saya nggak begitu paham ayatnya ya. Iya. Tapi intinya kurang lebih begini. Kata Allah berkata ya, bahwa aku ciptakan akal sebagai makhluk yang tidak pernah ingkar, maka bertemanlah dengan akal. Nah, itu ada informasi seperti itu. Kalau begitu berarti di dalam tubuh manusia kita sendiri nih, khususnya kayak saya, Kang Ido dan yang lain-lain, itu ada makhluk juga di dalam tubuhnya. Ya. Yaitu akal itu ya. Jadi menurut firman itu. Jadi kita diciptakan ada fisik, Ya. ada raga, Ya. ada ruh, dan ada akal. Nah, 3 unsur ya unsur ada ini ya. akal yang sempurna. Iya. Bahkan sebelum akal itu diturunkan kepada manusia, dia pernah ditawarkan ke makhluk lain, seperti gunung-gunung, termasuk jin juga, Iya. malaikat juga, dan semuanya menolak. Karena dengan akal bisa terjadi kita itu menduduki makom tertinggi, Iya, dan iya. bisa juga terjadi menduduki makom terendah. Jadi bisa masuk neraka, bisa masuk surga dengan iya. akal gitu. Jadi ya itu yang ada berlaku di jin itu akalnya terbatas. Jadi bisa karena akal terbatas itu hubungannya dengan nafsu. Karena akal itu pasti berhubungan dengan nafsu. Karena apa?
dalam spiritual Iya. ya, yang seperti tadi eh, Allah berbicara bahwa kita itu suruh berteman dengan akal. Iya. Ya, di spiritual itu apapun di kehidupan kita, sebetulnya kita harus tahu siapa teman kita Iya. yang membawa kebaikan dan membawa keselamatan, dan siapa musuh-musuh kita. Kalau kita tidak tahu, musuh kita dijadikan teman, Itu bahaya. bahkan teman kita dijadiin musuh. Nah, itu yang jadi malapetaka. Iya, terbalik ya, Ya. harus terbalik ya Makanya jadinya ya. dalam beberapa ayat itu disebutin yang intinya bahwa manusia itu suruh berteman dengan akal. Ini akal yang fitrah ya, Iya, iya. bukan akal yang sudah mendapat pelajaran yang jahat, tidak. Akal pada fitrahnya itu baik. Ya. Iya. Nah, itulah teman kita. Jadi kita itu punya komponen fisik, ruh, dan akal. Ini komponennya 3. Musuhnya kan banyak musuhnya. Iya, Ada amarah. jin, ada iblis, ada nafsu, ada dunia. Tuh, ada satunya amarah. Iya. Amarah bagian dari nafsu lah. Itu musuh-musuh kita. Terlalu berat dengan kita berteman hanya dengan akal melawan 5 kekuatan musuh yang dari luar. Nah, kalau musuhnya misalkan jin itu dijadikan teman, maka dia istilahnya musuh dalam selimut, ada dalam diri kita. Ngeri Bahaya juga Kang sekali. Idod. Makanya kita harus tahu mana nih, beberapa ayat menyatakan hati-hati terhadap bangsa jin dan manusia. Termasuk manusia. Manusia kan punya sifat Ego, amarah, amarah, hati-hati, angkuh ya. Nah, inilah di sini di alam spiritual kita harus memahami sekali siapa teman kita, Iya. ya, siapa musuh-musuh kita, supaya kita jangan terjebak. Iya. Janganlah musuh dijadikan teman, kemudian teman dijadikan Dimusuhin. musuh. Iya, Seperti repot. akal. Akal itu fitrahnya benar. Akal itu fitrahnya benar. Jadi lihat saja, misalkan gini, ada orang kecelakaan di jalan, terjadi tuburukan. Spontanitas orang jahat sendiri, taruhlah dia itu tidak beragama, pasti akan menolong. Spontanitas. Iya. Berarti akal dia yang fitrahnya muncul kebenaran, menolong. Empati ya. Empati. Nah, itulah, itu disebut juga spiritual. Jadi bagaimanapun manusia itu, kejahatan sebagaimanapun banyaknya, punya nilai-nilai kebenaran. Tuh, akan terenyuh, cuma dia lawan terus itu. Karena salah memilih teman dan salah memilih Musuhnya, musuh. iya. Nah, demikianlah di alam jin, karena keterbatasannya yang di bawah kita Iya. derajatnya. Dia beberapa tabiin menyatakan bahwa jin itu derajatnya di atas binatang, Oh. di bawah manusia. Jadi kalau akal sehat, ya, tidaklah selayaknya kita menggunakan jin itu sebagai pelindung. Sesuatu yang rendah, ya, akan melindungi yang tinggi, hal yang mustahil. Iya. Berarti kita menurunkan derajat kita sendiri. Nah, posisinya gitu. Jadi jin itu sebetulnya makhluk yang sangat sekali susah untuk berbuat baik, karena demikian ciptaannya. Dari api, unsur apinya penuh dengan nafsu, Iya. unsur akalnya tidak sempurna seperti manusia. Jadi biarlah jin itu punya kehidupan masing-masing. Iya. Karena apa? Kalau sesatnya jin itu sebetulnya ada kontribusi daripada manusia. Seperti gini, saya pernah mengalami ya kasus-kasus cerita pribadi saya yang berhubungan dengan jin pada saat saya belum memahami hakikat spiritual yang benar. Iya. Waktu itu saya pernah berteman dalam ritual ya. Saya berteman dengan salah satu jin. Kebetulan jin itu muslim. Iya. Bahkan dia itu di alamnya itu mengajar anak-anak jin itu, anak-anak kecil itu untuk mengaji.
Seperti kalau di sini ustadz lah. Iya, 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 iya. Ustadz. Nah, suatu saat pada saat saya menangani seseorang waktu itu, Iya. nah saya memanggil dia untuk membantu dalam penanganan orang yang sakit. Saya waktu itu sangat tidak paham. Terus terang saya menyesal. Tapi alhamdulillah dengan paham, akhirnya saya bertobat dan tidak melakukan lagi. Iya. Jadi pada saat saya memanggil dia, dia hadir. Karena tidak bisa menolak. Ada sesuatu kekuatan dari manusia tuh bisa menarik total dirinya. Nah, pada saat itu betul dia mau membantu semampunya dia, Iya, iya. sesuai dengan kadarnya dia. Iya. Yang jadi permasalahan bukan masalah sembuh apa tidaknya si pasien. Saya menyesal waktu itu karena jin yang saya panggil itu sedang sholat. Masya Allah, mengganggu Bayangkan, juga dia ya sedang kitanya sholat. ya. Jadi dosa saya. Iya, memutuskan. Bagaimana sesuatu makhluk apalagi jin yang susah sekali untuk berbuat baik, dia sudah berbuat baik, saya yang merusak. Iya, iya. Bayangin lagi sholat saya tarik. Memang dia marah, cuma karena tidak punya kekuatan untuk melawan, ya hanya pasrah. Setelah saya merenung, setelah saya kemudian memahami diri-diri di alam jin itu, akhirnya saya menyesal, saya bertobat dan saya tidak akan melakukan lagi. Iya, Karena iya. apa? Manusia tidak tahu bahwa yang dia dipanggil itu sedang apa. Iya, Bisa aja sedang mengaji, iya. bisa saja sedang melakukan Peribadatan ya. ritual dengan Tuhan. Nah, kita kan itu merecok. Nah, di mana jin itu sedang menuju kebaikan, kemudian kita Gagalkan. tarik, gagalkan untuk tumbuhlah kesombongannya. Yang padahal kesombongan itu dia sangat susah payah untuk meredam di alamnya. Iya, iya. Nah, itu di sekitar pemahaman alam jin dan manusia ya, Iya. interaksinya seperti itulah. Nah, ini Kang Idot, saya sendiri pernah sempat temen nih ngomong ke saya, Bang, waktu itu saya ke wilayah timur ribut di salah satu tempat ada kerajaan jin. Nah, ini sempat jadi satu fenomena bagi saya Kang Idot. Terus gimana kata itu? Wah, waktu itu bener-bener kata itu. Saya sendiri agak ketakutan. Saya langsung setelah melihat saya mau ditarik ke alam jin, saya langsung menyadarkan diri kabur kata itu. Nah, ini apakah benar kerajaan-kerajaan ataupun kehidupan di jin itu memiliki kasta-kasta ataupun kayak macam kehidupan ya bertata negara gitu Kang Idot? Jadi mengenai posisi-posisi derajat jin, baik itu kerajaan maupun komunitas lain, Iya. memang itu sesuatu yang sudah lampau dipahami oleh manusia. Karena informasi dari kitab, Iya. dari referensi hadis maupun dari kitab-kitab yang lain. Iya, iya. Seperti Sulaiman ya. Iya. Sulaiman itu bertemu dengan Ratu Jin. Ratu jin ya. Nah, perkembangannya sampai sekarang ya memang ada bahwa diprediksi kerajaan jin di semesta ini, Iya. di dunia, istilahnya kalau fisiknya di dunia kita itu ada dua kerajaan jin, penguasa dua kerajaan jin. Jadi jin yang menguasai sekitar Eropa, Iya. itu kerajaan jin, itu rajanya laki-laki, Oh. seorang laki-laki. Nah, kemudian kerajaan besar lagi satunya ada di sekitar Asia. Nah, itu ratunya perempuan. Itu mungkin akhirnya ditafsirkan oleh orang-orang Indonesia, Iya. Nyai Roro Kidul. Itu padahal itu bahasa nama Nyai Roro Kidul itu mungkin bisa jadi nama-nama yang dilekatkan kepada
ratu jin yang ada di Asia. Oh. Tapi itu belum mutlak. Iya, iya. Karena apa? Belum tentu di Malaysia yang punya mitos, yang punya cerita itu menamakan dirinya Nyi Roro Kidul. Iya, Apa di berbeda-beda ya. Thailand, yang Iya. Asia. Nah, itu hanya sudut pandang. Iya. Tapi pada intinya perempuan. Pada intinya. Nah, dia juga bermasyarakat Oh. seperti manusia. Kalau manusia kan begini. Ada negara adik kuasa, Iya. yaitu Amerika dan Uni Soviet. Iya, dulu Di ya. jin juga seperti itu. Ada di Eropa, ada juga di Asia. Nah, umumnya raja-raja jin itu agamanya dia penganut kepada iblis. Mayoritasnya. Mayoritasnya iblis. Karena jin dengan iblis itu ada hubungan. Seperti nenek moyang. Iya, Karena iya, iya. ciptaan yang sama. Jadi kalau jin itu mengabdi kepada iblis, sesembahannya bukan Tuhan, maka itu diberikan kekuatan oleh iblis itu sesuatu yang lebih daripada jin-jin lain. Iya. Usianya lebih panjang, kekuatannya juga lebih kuat daripada jin-jin umum. Iya. Karena jin juga di masyarakat jinnya itu juga beragama. Di sekeliling kita mungkin ada Muslim, mungkin ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha. Nah, cuma bedanya di sana kerajaan jin ini penguasanya itu ngiblatnya kepada iblis. Nah, ciri-cirinya yang biasa saya amatin itu kalau jin pengabdi iblis itu jinnya bertanduk. Bertanduk biasanya satu, biasanya juga dua. Bertanduk, ciri khasnya. Ciri-ciri Ciri khusus ya. khasnya, Iya. Dan usianya lebih panjang, bisa ribuan. Masya Allah. Dan di masyarakat jin ini, karena kerajaannya itu dianggap pemuja iblis, sebetulnya dia jolim sama jin-jin yang memiliki ajaran, termasuk kepada jin muslim, karena dia minoritas. Nah, bagaimana jin kita diandalkan, jin muslim kemudian diperdaya oleh manusia, sedangkan di alamnya sendiri dia teraniaya. Permasalahannya itu. Bahkan ada beberapa spiritual apa paranormal ya menafsirkan kalau dia ada orang sakit, ada orang kena musibah, itu selalu yang saya familiar dengar, selalu yang dikambing hitamkan itu jin. Sakit, wah itu ada jinnya. Ini jin. Jadi semua fitnah adanya di sana. Iya, iya. Padahal belum tentu seperti itu. Jadi ya itulah, makanya hati-hati terhadap fitnah. Fitnah itu bukan sesama manusia saja, sesama makhluk lain juga akan mempunyai hukum. Nah, jadi jin itu tidak seperti gambaran manusia pada umumnya. Bahkan kalau saya pernah waktu spiritual bertemu dengan komunitas-komunitas seperti jin itu, Iya. itu juga saya tidak bertujuan ke sana, cuma entah kenapa saya terlempar ke sana. Untuk mayoritas jin sendiri kalau sakit seperti manusia, Iya. itu susah untuk mengobatinya. Karena tidak seperti manusia, dia berpikir. Iya, iya. Susah. Bahkan banyak yang koreng, banyak yang luka-luka. Itu penyakit, dia meninggal dengan penyakit. Tapi dalam bentuk yang lain, dia menampilkan kepada manusia itu sosok yang luar biasa biasanya. Iya, yang cantik-cantik, yang Cantik, ganteng-ganteng mulus. gitu ya. Kalau Iya. aslinya semua itu terkena penyakit, hampir semua. Karena sangat susah dia mengobatinya. Tuh. Jadi fenomena di alam jin itu tidak seperti dugaan manusia. Jadi kalau dia diperdaya oleh manusia, kemudian dia bekerja sama keluar dari komunitasnya, misalkan jin itu ada di satu perkampungan, taruhlah dia muslim, Iya. kemudian diperdaya oleh manusia masuk ke wilayah ini, kemudian diambil kerjasama, maka jin di alamnya itu dianggapnya dia sudah Mengkhianatinya. mengkhianatin. Karena ada hukum, sama jin juga Punya bahwa, adab ya. Jin muslim yang bersekutu dengan manusia sama karena hukumnya Islam.
bahwa dia dianggapnya syirik. Bahkan kalau dia balik lagi ke kampungnya, dia akan dihukumin oleh masyarakat ketua kelompoknya itu. Pasti seenggaknya dianiaya mungkin ya, kata di. Makanya, betul, makanya umumnya jin kalau yang sudah berhubungan ke alam semesta, membobol tabir, Iya. dia bekerja sama, dan selamanya dia tidak akan balik. Dia akan muter-muter di semesta aja. Ya di kehidupan manusia aja manusia, ya. ya. Dia nggak berani balik kembali Ada isi akan asalnya dihukum. ya. Makanya dia dalam suatu kasus-kasus apa, saya juga pernah menangani ya, seseorang akan turun kepada anak-anaknya, tuh semacam mencari tuan lah, Iya, iya, pelindung. iya. Nah ini ada lagi nih Kang Idot. Ini kan kayak macam tadi ada tuanya atau pelindung. Ini apa bedanya jin tersebut dengan khodam? Ya itu. Ini kan permasalahannya seperti tadi dikatakan mencari tuan yang baru ataupun keturunannya pada yang orang tersebut. Kan banyak nih sekarang nih fenomena yang ada, saya punya khodam nih, khodam ini, iya. ini. Nah terus ada lagi seseorang yang tidak mengerti apa-apa, tahu-tahu dia dijaga oleh khodam nenek moyangnya ataupun leluhurnya. Ini yang sempat istilahnya perlu dikupas Kang Idot. Jadi istilah khodam itu memang istilah bahasa Arab. Iya. Artinya penjaga. Penjaga. Ya, penjaga. Penjaga ya mungkin sama dengan pelindung lah, Iya. penjaga. Nah itu saya pernah membaca dalam kitab itu yang artinya kurang lebih begini. Jadi setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu akan dijaga dengan khodam. Kan Iya. seperti itu ya Iya. penafsirannya, bahasanya. Nah kemudian dari khodam itu sebetulnya berbagai macam orang menafsirkan. Iya, sudut pandangnya Sudut berbeda-beda pandangnya ya. bermacam-macam. Walaupun itu yang menafsirkannya seorang ulama, kiai, paranormal, itu berbeda-beda. Iya. Nah, kita akan membahas mengenai apa sih sebetulnya khodam, Iya. asal usulnya. Karena khodam itu diisyaratkan dalam kitab itu menjaga ayat-ayat. Iya. Hal yang mustahil kalau ditafsirkan bahwa itu jin. Iya, iya. Hal mustahil. Bagaimana jin menjaga ayat-ayat? Iya. Sedangkan dari ciptaannya juga penuh dengan nafsu, Iya. akalnya terbatas. Nah itu jauh dari kesempurnaan. Bagaimana makhluk yang menjaga jauh dari kesempurnaan akan menjaga ayat-ayat perkataan Tuhan yang suci? Iya. Hal yang mustahil. Jadi menurut saya dari literatur penafsiran kitab-kitab terdahulu, bahwa khodam itu bukan jin aslinya. Iya, iya. Bahwa khodam itu yang menjaga ayat-ayat itu cahaya. Khusus yang menjaga ayat suci tersebut itu adalah cahaya ya. Cahaya disebut. Karena apa? Pernah saya ngupas pada episode sebelumnya ya, mengenai cahaya. Cahaya itu bisa ditafsirkan jalan lurus. Iya. Cahaya terang. Iya. Kebenaran. Tuh. Jadi semua nilai positif. Makanya di mana orang membaca ayat-ayat kemudian mengerti, dia dapat hikmahnya kebenaran. Terang benderang, yang tadinya gelap nggak tahu bahwa itu perbuatan jelek, setelah membaca menjadilah dia paham. Iya, iya. Dia benar. Dia terang. Nah itu dalam bahasa dohir. Nah dalam sisi spiritual, cahaya, ya betul cahaya, dalam bentuk sinar. Tuh. Jadi ada penafsiran dohir, ada penafsiran batin. Dua-dua literatur ya. Ya. Cahaya-cahaya yang disebut nur ya, di dalamnya kembali akan berbicara mengenai pesan Rasul yang ada dalam sholawat. Nah di sholawat itu sebenarnya kendaraannya cahaya. Yang disebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iya. Dengan sabda Rasul yang berkata, barang siapa bersholawat kepadaku akan aku balas 10 kebaikan. Nah di 10 kebaikan itu melalui cahaya ini apa?
berarti kan kebaikan banyak, ada rezeki, ada Iya. kesehatan, tuh, Keselamatan, ada perlindungan ya. keselamatan, ya. Itu berlaku untuk dunia dan akhirat. Nah, jadi perantara rezeki macam-macam itu disampaikan melalui cahaya perantaranya. Berarti dapat syafaatnya ya. Kang Idot ya? Syafaatnya kalau bahasa familiar. Iya. Nah, disitulah manusia berinteraksi dengan cahaya. Ya, demikian juga jin. Cuma bedanya karena kesempurnaan manusia dari sisi fisik maupun sisi spiritual itu sempurna, untuk memperoleh cahaya itu tidak susah sebetulnya. Hanya paham. Nah, kalau pemahaman akal belum selesai, maka cahaya itu susah untuk didapatkan. Iya, Jadi iya. paham dulu. Pahami dulu Mengerti ya, dulu iya. dia, itu. Nah, sedangkan jin susah karena bagaimana dia memahamin dengan akal yang terbatas. Setelah saya menjabarkan tadi, berarti kodam itu bukan jin. Cuma karena dalam kehidupan yang memang tradisi beratus-ratus tahun, Iya. bahasa kodam itu menjadi kabur. Seperti orang mempunyai jin, dia nggak mungkin dia vulgar kalau saya punya jin nih, jinnya ini. Nah, Kebanggaan gitu ya. terlalu apa sih? Terlalu vulgar kalau Iya. ngomong saya punya jin. Maka dia pakai bahasa saya punya kodam. Tuh. Iya, iya, Apakah iya. kodam yang dia sebutkan tuh sama dengan kodam yang ada di penjaga ayat-ayat? Nah, itu yang masih Samar tidak ya. jelas, samar. Jadi dengan bahasa yang samar itu bahaya orang berbagai penafsiran. Iya, iya. Lebih baik kalau memang dia punya jin, bilang aja saya punya jin nih. Iya. Itu. Jangan kemudian merubah kata-kata kodam menjadi penafsiran sendiri, karena akan merubah ayat, merubah firman. Nah, disitulah yang jadi permasalahan di spiritual. Tapi itu menurut saya. Iya, iya. Monggo kalau memang yang lain punya penafsiran itu memang keyakinannya ya nafsi-nafsi lah. Iya. Itu. Ya literatur mereka dia sendiri punya pegangan aturannya. Betul, ya. Dan untuk penuturan Kang Idot pun ya inilah dari Ya. literatur yang Kang Idot ungkapkan. Tapi sebetulnya akal sehat juga sudah bisa membaca. Iya. Karena apa? Orang yang mempunyai berteman dengan jin itu punya dampak yang sangat berat di kemudian hari. Jadi justru yang beratnya itu bukan karena fisik, bukan karena dia mati, Iya. bukan. Tapi ada akidah yang dicabut, tercerabut. Astagfirullahaladzim. Itu yang paling beratnya. Jadi kalau orang sakit, orang meninggal, itu semua ngalamin. Itu fitrah, pasti mengalami. Tapi kalau akidah kita tercerabut, sayang ritual kita, Iya. ibadah kita, apalagi nanti di bulan Ramadan. Di Iya, bulan iya. ini sangat sayang sekali. Jadi gunakanlah akal dalam semua kegiatan, baik itu spiritual maupun dalam kegiatan sehari-hari. Akal itu teman kita. Iya. Akal itu bisa membedakan baik dan buruk, hak dan batil. Itu cuma akal yang bisa. Makanya kalau akal kita dirusak dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, apa pemahaman-pemahaman yang menjauhkan dari akal pikiran, maka semua ritual, nilai-nilai itu akan hancur semua. Menyayangkan sekali Ya. Kang Idot ya. Seolah-olah dia spiritual sudah makomnya tinggi, padahal itu perantaranya bukan haknya. Jadi akan rusaklah semua. Karena akal itu sebetulnya spiritual. Akal itu spiritual. Coba kita bayangkan. Akal apa bentuknya? Abstrak. Abstrak. Kalau ia ada di otak, itu kan otak. Iya, beda. Akal bersemayam memasuki otak, maka berfungsi menjadi ilmu pengetahuan. Iya, iya, berpikir Ilmu dia. pengetahuan, berpikir, ya. Akal lari ke hati menjadi spiritual. Kolbu ya, masuk Kalau ya. menjadi spiritual. Jadi akal naik turun. Kadang nggak. Nah, akal lah
yang memelihara ruhani, ruh. Ruh ya. Karena ruh ya. itu sifatnya diam. Ruh itu sifatnya diam. Dengan akal, karena kita tahu baik dan buruk, hak dan batil, Iya. maka tidak ada makanan ruh itu yang batil, apa yang buruk. Iya, Karena iya. akal sudah memproses. Nah, di spiritual seperti itu harusnya. Jadi tidak kemudian semua makanan dimakan, walaupun ruh itu bukan makanannya, dimakan. Ruh tidak mau. Jadi dia akan mengotorin lapisan-lapisan luar ruh, sehingga ruh itu akan terkekang, tidak bisa bergerak gitu. Nah, itulah yang merusak itu, yang disebut yaitu salah satu musuh-musuh kita, jin, iblis, manusianya sendiri ya, dengan sifat-sifat setan, Iya. nafsu, dunia. Tuh. Nah, itulah komponen itu harus kita waspadai. Nah, kita kalau kita cuma berteman dengan akal, Iya. kita nggak kuat. Pasukan kita kalah. Banyak orang berpikir, akal banyak yang sehat-sehat. Iya, iya. Orang-orang berpendidikan tinggi, tapi semuanya banyak yang terjebak. Satu-satunya untuk akal supaya hidup, ruh juga bergerak, fisik juga, teman-teman kita juga, Iya. perlulah kita petunjuk, yaitu cahaya. Sehingga cahayailah akal saya, cahayailah ruh saya. Nah, itu salah satu pertolongan Tuhan itu untuk melawan itu, tidak ada lagi cahaya. Jangan musuh dijadikan teman. Iya, 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 Cahaya. iya. Jadi seperti tadi Kang Idul katakan, jangan sampai salah memilih bahwa akal ini musuh dibuatkan teman, tapi Iya. teman harus yang berteman itu jadikan musuh. Ini salah ambil langkah Ya, ya. memang banyak sih orang spiritual, sebetulnya teman-teman kita juga banyak yang menyatakan kalau spiritual tuh jangan pakai akal. Akal itu jahat, dibuang saja. Nah, sebetulnya akal yang memang dianugerahi Tuhan itu sebagai makhluk sempurna, Iya. kok dia hinakan. Iya, padahal fitrahnya kan jelas-jelas itu. Makanya tidak bisa dipungkirin. Lah, bagaimana dia tidak pakai akal? Wong dia makan aja mencari uang dengan akal. Iya. Mencari ilmu aja awalnya akal, kan membaca. Iya. Membaca kemudian dicerna oleh akal. Akal membenarkan, baru ditelan menjadi keyakinan. Nah, kalau dia tidak pakai akal, membacanya bagaimana? Iya. Memahaminya apa ditaruh di hati? Hal mustahil. Jadi janganlah kita menghujat sesuatu yang memang dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat bagi kita. Sudah ada kontribusi. Iya, Maka iya. orang itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi akal hidup itu hidup. Di mana kita meninggal, akal itu ada. Kemudian akal meminta pertanggungjawaban kepada diri kita. Kenapa nggak dipakai pada saat hidup Hidup. di dunia? Iya. Baik untuk mencari uang kehidupan kita maupun dalam spiritual. Iya, meminta pertanggungjawabannya nanti gitu ya. Tuh, jadi perlu dipahamin lagi bahwa kita sempurna itu bukan karena fisik, karena akal. Tuh. Orang ganteng, orang cantik, banyak kan. Kemudian dia stres gila, Iya, iya. sudah hilang nilai-nilai kecantikannya. Iya, Sudah kan hilang nggak ada nilai akalnya manusianya. sih ya. Akalnya Kenapa? rusak. Fisik utuh, di mana akalnya error, maka disebut bukan manusia lagi. Betapa padahal tidak ada kerusakan apa-apa dalam fisik, Iya. masih cantik. Tapi di mana akal rusak, maka rusaklah semuanya. Termasuk spiritual. Jangan harap orang gila bisa spiritual, karena spiritual itu adanya di akal. Pantas tempo hari saya pernah melihat ada orang gila ngomong sendiri nih Kak Idut. Ceritanya kan saya lewat tuh waktu mau ke warung ya. Kebetulan di situ ada satu tong sampah yang buang banyak sisa makanan. Ngomel, nggak karu-karuan. Tertawa sendiri, marah-marah sendiri, makan lagi. Nih orang apa? Wah, orang gila, nih akalnya nggak sehat nih, rusak nih. Berarti ya itu pakaiannya nggak diurus, fisik betul utuh, Betul. komplit, ganteng,
Kalau kita lihat kalau dimandiin gitu ganteng. Tapi ininya akalnya, Masya Allah. Itu kan mungkin imajinasi dia sedang bicara dengan seseorang apa siapalah. Iya. Nah sebetulnya itu turut sertanya makhluk halus di dalam. Di dalam dia berbicara, di dalam dia pergerakan. Makanya begini, di mana akal itu error, bukan cuma orang gila. Dia menafsirkan misalkan benda A dia jadi B, maka itu celah makhluk halus itu untuk masuk. Karena musuhnya iblis itu dalam diri manusia tuh bukan ke fisik, bukan ke musuhnya iblis tuh akal. Makanya di mana akalnya error, maka dia masuk. Makanya dalam beberapa ketentuan di kitab, janganlah kamu merusak akalmu dengan minuman khamar. Nggak Iya, boleh. iya. Jadi dia akan lupa segalanya, ngotor, akhirnya masuklah. Yang hakikatnya bukan hamarnya, tapi sesuatu yang merusak akal. Iya. Taruhlah itu hamar disebut. Narkoba bukan Iya. hamar, walaupun tidak jelas, tidak secara utuh disebutkan dalam kitab. Iya. Narkoba, ganja, Merusak itu akal kan sih ya. bukan minuman, Iya. tidak haram hukumnya. Jadi sesuatu yang merusak akal kita itu haram hukumnya. Karena apa? Masuknya iblis. Karena sama, iblis itu kan musuh akal. Iya. Jadi makanan-makanan, apa minuman-minuman yang memusuhi akal itu bagian dari sarana iblis untuk menyerang kita. Iya, begitu akal lemah dimanfaatkanlah oleh iblis Nah, iya. menyerang seseorang. Nah, demikian juga di spiritual. Karena salah menggambarkan, salah menafsirkan itu akhirnya menyalahi akal. Sama. Iya. Maka selamanya dia akan bersekutu dengan makhluk halus. Hanya janji-janji palsu. Dia akan begini, hanya janji-janji palsu. Tuh. Iya, Karena- saya memperdayakan ya, saya kurang ajar nih. Wah, bohongin aja udah kasih janji-janji biar dia masuk bersekutu sama Ya. kita gitu kan. Iya, Menurut hanya si janji-janji iblis palsu. ya, ya. Ya, sebetulnya gini, kalau kita tahu hakikat spiritual, siapa sebetulnya yang berhak menurunkan rezeki? Kesehatan Allah. Allah. Bukan makhluk lain. Iya, Allah. Itu udah cukup. Sandaran ini udah cukup. Nggak perlu dalil-dalil yang panjang. Jadi kalau iblis, jin tidak bisa menurunkan rezeki, bahkan dia aja dikasih rezeki sama Allah. Iya. Jadi itulah sandaran yang utama, nggak usah Hakiki terlalu ya. lebar ya. Nah, Cukupkan itu. simple, padat, paten. Karena apa? Allah itu sifatnya adil. Jadi orang mau tidak meminta aja dikasih. Iya. Kita lihat ada orang spiritual, dia rezekinya hanya seret, susah lah. Sulit ya. Tapi ada orang kafir, orang ateis, banyak yang kaya-kaya. Iya, iya, iya. Tuh, jadi diberi rezeki walaupun dia tidak berdoa, dikasih. Demikian juga iblis. Walaupun kita ritual misalkan di suatu tempat, kemudian kita dapat rezeki, itu bukan dari dia, dari Allah. Jadi Allah itu karena adil, siapapun yang meminta walaupun bukan kepada dia, Allah kasih. Tapi sebagai ujian. Iya. Tuh, sebagai ujian. Kalau orang yang memahami kita diberi rezeki itu sebagai rasa syukur. Iya, iya. Syukur. Telah diberikanlah rahmat Ya. dari Allah berupa Tapi rezeki. kalau orang bukan spiritual, apapun bentuknya, karena dia meminta, dikasih. Tapi berupa ujian. Sok, sampai di mana kamu? Apakah Kasih. mau berlanjut terus tambah berbuat yang nggak benar? Kalau begitu ini ada dua pilihan, Kang Idot. Kemungkinan ya ini ya. Apakah diridhoi sama Allah? Ada yang tidak diridhoi sama Allah, Oh, ya ya, kan? Karena hakikatnya kalau yang diridhoi sama Allah sedikit saja barokahnya nggak kira-kira. Contoh yang saya alami, Kang Idot. Waktu itu saya meminta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah semua urusanku di alam dunia maupun di akhirat. Waktu itu memang istri saya sendiri memiliki satu kebutuhan. Saya pun gak berpikir ke arah mana nih nyari duit. Tiba-tiba setelah saya berdoa, tanpa disengaja teman datang. Bang, lagi nganggur tak Bang? Ada kegiatan gak? Gimana sih? Emangnya gimana? Apa yang saya bisa bantu? Ini Bang, kata tuh,
Ya mudah-mudahan rezeki Pangnya aja. Tolong sampaikan ini ya, surat dan suruh tanda tangan, suruh dibaca dulu tapinya, Iya, tanda tangan. Nah nanti kalau udah clear nih, kamu dapat komisian. Nanti dulu apa ini gitu kan? Saya mau tahu. Tidak serta merta diajak karena dapat rezeki kita mau dan terima saja. Begini Pak, saya kan sudah transaksi nih sama orang yang dituju ini nih. Hanya waktu itu kan belum terima uangnya. Nah ini surat-surat apa nanti kamu bawakan, serta ini loh jual belinya. Saya udah tanda tangan nih. Tinggal kamu nanda tangan di sana aja. Surat kuasa pun saya lampirkan untuk kamu. Karena saya banyak urusan, sehingga saya mempercayakan ke kamu. Tolonglah kamu urus. Saya nggak diduga-duga Kang Idon. Dari mana datangnya? Saya juga nggak tahu dia udah transaksi. Tinggal datang minta tanda tangan, udah clear baca, uang diambil, serah terima tentang sertifikat. Sudah. Ternyata ya alhamdulillah. Ya. Dari hasil itu ya Allah memberikan rezeki pada saya berupa uang yang tidak saya mengerti jalurnya dari mana. Allah berikan pada saya untuk menutupi kebutuhan istri saya. Itu kebetulan dikasih uangnya pas yang dibutuhkan sama istri saya. Ya. Itu alhamdulillahnya Kak. Betul, hikmah di situ kan gini. Jadi rezeki maupun apapun ya, itu datangnya lewat perantara. Jadi perantara itu sesuatu yang menjadi suatu yang mutlak. Jembatan gitu ya, Jembatan. macamnya ya. Banyak orang menafsirkan bahwa kita tidak perlu perantara. Susah untuk menafsirkannya. Kenyataannya kita berperantara. Seperti tadi, kita minta rezeki, iya betul minta sama Allah. Iya. Tapi datangnya perantara. Perantaranya pembeli. Baik itu orang muslim maupun tidak, yang Iya. penting halal. Iya. Nah, jadi suka nggak suka kita sudah melakukan perantara. Iya, Jadi iya. kalau akal sehat kita menolak, Allah datang, tidak mungkin Allah yang membeli. Iya, iya, Apa iya. uang jatuh sendiri? Nggak mungkin. Mungkin. Hal mustahil itu. Mustahil. Itu akal menolak. Jadi berperilakulah akal yang benar, supaya kita diberkahi rezeki demi rezeki. Iya. Tapi kalau kita menolak sesuatu berkah perantara yang memang itu menjadi sunatullah, Allah akan murka dan tidak akan diberikan lagi. Itu permasalahannya di situ. Jadi perantara itu menjadi suatu kewajiban, apapun bentuknya. Orang kita mau sholat atau ya banyak perantaranya aja. Iya. Dengan bersuci, dengan menghadap kiblat. Iya, arah-arah itunya. Kalau tidak perantara, berarti Tuhan itu ada di situ. Tidaklah. Iya. Dengan informasi dari Tuhan, menghadap kiblat itu sebagai perantara menuju Tuhan. Bukan kita menyembah batunya, bukan. Karena ucapan Tuhan menjadi suatu kewajiban. Tuh. Jadi semuanya itu berperantara. Jadi kalau orang sudah melakukan perantara dalam semua kehidupan, kemudian menolak perantara-perantara tersebut, padahal dia melakukan. Iya, iya. Bukan kan itu bertentangan dengan hati nurani dan akal sehat. Iya. Seperti yang tadi Kang Jampang bicara, minta kepada Allah langsung, turunnya itu berperantara. Kalau nggak ada teman yang Nggak datang, tahu, saya sendiri apa mungkin. duitnya turun sendiri di Nggak. kamar, hal yang mustahil. Iya. Nah itulah di spiritual tuh masuk ke wilayah-wilayah itu. Jadi supaya kita paham, Iya. baik itu secara dohir maupun secara spiritual. Iya. Banyak kasus-kasus, ya saya juga sering mendengar ada orang yang minta kekayaan, kemudian datang uang. Itu hal mustahil. Itu melampaui mukjizat. Dan mukjizat jadi tidak seperti itu. Sesuatu yang jauh dari ini, dan itu mustahil terjadi. Iya, masalahnya gini Kak Dot. Jelas-jelas itu tidak mungkin ya terjadi. Kayak pesugihan, temen yang pernah melakukan, dia berperantara usaha, Ya, dagangannya laris banget. itu menggunakan makhluk. Iya, manusia biasa. katanya dia, ya gimana lagi kata itu. Saat ini kalau saya nggak menggunakan begini Ya. berat. Tapi tetap dia perantara dengan jualan.
Iya, dia berjualan, Iya, nggak berjualan, misalnya uang datang namanya, langsung ya. cuma-cuma. Seakan-akan dia berjualan tuh untuk mendapatkan rezeki yang dia inginkan. Yang anehnya Diberi. lakunya deras sekali. Itu diberi sama Allah, diberi karena keadilan Allah. Jangan lagi seperti itu. Orang yang menyembah batu, yang menyembah di luar Allah, hidup kan dikasih Iya. rezeki. Cuma bedanya kan kalau rezeki menurut Islam kan ada dua. Tadi Allah memberikan Diridhoi. rezeki kepada seluruh makhluknya, Iya. yaitu rezeki yang Allah ridho dan rezeki Allah yang tidak ridho, Iya. supaya kehidupan di bumi itu berjalan. Iya, keseimbangan yang terjadi Ya, di situ ya. Yang jadi masalahnya tuh ada rezeki itu menjadi hikmah, nilai-nilai selanjutnya, ada rezeki itu akan orang itu menjadi Petaka. petaka. Iya. Itulah. Terus dikasih terus, walaupun dia tidak memuja Tuhan. Iya. Sampai di mana nih? Nah, itu punya konsekuensi, punya hitungan masing-masing. Berarti kembali lagi tentang masalah alam jin ya. Ini jelas-jelas pengaruh-pengaruh juga seperti kayak pesugihan. Dia pasti berperantara lewat jin-jin juga ya. Entah karena jin itu pandai menyerupai sesuatu sehingga supaya orang yang menghambakan diri ataupun mengikat satu perjanjian dengan jin, baik itu yang dikatakan jin jahat maupun jin baik, ini jelas-jelas kurang-kurang istilahnya diterima, Kang Idod ya. Ya, jadi jin juga kan sama seperti manusia, punya sifat-sifat yang beragam. Mungkin ada yang usil di daerahnya, Iya. ada yang mungkin walaupun muslim juga ada yang nakal, Iya. ada yang macam-macam lah. Apalagi jin-jin pengabdi iblis ya. Iya. Itu memang bervariasi ya. Nah, permasalahannya sudut pandang manusia, nih sudut pandang kita sendiri. Pada saat kita melihat posisi-posisi tertentu di alam manusia, itu berbagai bentuk penafsiran. Seperti mungkin kita ngelihat satu sisi, baik itu orang indigo, orang paranormal maupun orang yang memang tidak sengaja ngelihat, kemudian dia melihat suatu bentuk tertentu seperti ada kuntilanak, Iya. ruwo, macam-macam. Nah, kita akan bertanya, sebetulnya bentuk aslinya bagaimana sih? Apakah memang seperti itu? Seperti sudut pandang manusia pada saat dia melihat di alam manusianya. Tidak seperti itu. Jadi asal mulanya terjadi bentukan-bentukan seperti itu karena respon manusia pada awalnya sudah mendengar, sudah mendapat cerita-cerita. Ya, info-info lah Dari masuk ya. kecil ya, dari orang tuanya, dari kakeknya, apa dari manapun lah, sehingga terbentuklah akal seperti itu, terangkum bahasa-bahasa itu, kemudian digambarkan kuntilanak bentuknya perempuan, masuklah rekaman itu ke dalam memori kita. Iya. Di mana kemudian kita ada suatu ketakutan, memang ada bentuknya, maka yang tergambar memori itu seperti itu. Ada kuntilanak, pastilah perempuan. Nggak mungkin orang cerita kuntilanak laki-laki kan? Iya. Nggak mungkin. Perempuan pasti. Karena udah di mindset bahwa Iya. Kuntilanak tuh perempuan. contoh begini, kalau makhluk itu memang bentuknya seperti itu, Iya. kuntilanak, tuyul, genderuwo. Nah, seperti juga kita manusia bentuknya kayak Kang Jampang ya, kayak Iya. saya. Nah, kalau Kang Jampang di Amerika bentuknya pasti orang seperti ini juga. Iya. Kang Jampang seperti Iya. manusia. Saya juga ke Amerika, ke Malaysia, ke Singapura pasti bentuknya gini. Tapi kenapa di Eropa tidak ada kuntilanak? Iya. Tidak ada genderuwo. Iya. Kenapa? Mindset di sana tidak pernah tahu cerita itu, gitu. Mungkin di sana adanya vampir, Iya. mungkin di Cina adanya apa? Kayak macamnya ini apa? Ya. Ini nih apa? Bu satu Dracula di sana, kalau di saya di Eropa kayak di vampir kayak mumi tuh. Twing zombie ya. Gitu. Nah, sekarang kita balik. Apakah orang spiritual di Indonesia kemudian ngelihat sesuatu yang astral, kemudian menyebut dirinya ada zombie? Tidak mungkin. Iya. Karena dalam mindsetnya tidak ada. Sok saya jamin,
Siapapun spiritualnya, apapun indigonya, dia melihat di Indonesia bilang ada vampir tuh, nggak mungkin. Iya. Kenapa kok jadi makhluk di sana berbeda dengan di sini? Nah, Evolution. kita harus melihat kenyataan. Iya. Hakikatnya bahwa jin itu ether, bentuknya molekul yang terkecil. Mengenai bentuk tergantung sudut pandang manusia Iya. yang sudah termindset, terekam dalam Memori otak dan ya. pikiran kita di saat kita kecil. Jadi di Amerika tidak pernah dia di mindset ada kuntilanak, tuyul, tidak ada. Maka di mana dia ketemu makhluk halus, tidak akan menyerupai seperti itu. Yang menyerupain lah dia yang ada di wilayahnya dia. Iya, macam kayak vampir Iya. tuh, wilayah daerah Eropa itu. Dan di sini paling banyak makhluk tuh di Indonesia. Komplit Banyak sekali jenisnya. Apalagi istilahnya kayak kupasan-kupasan alas purwo, di mana di sana ada kerajaan-kerajaan gaib. Banyak sekali. Waduh. Dari mulai yang kecil-kecil namanya juga banyak beragam-ragam. Iya. Ada tuyul, ada gundul klimis, ada wewe gombel, macam-macam. Tapi ya itu karena apa? Kita kaya dengan cerita mitos, dengan cerita-cerita pakem, Iya. sehingga menjadilah bentukan-bentukan dalam pikiran kita, baik itu paranormal terus terang nih, Iya. indigo macam-macam, dia akan termindset seperti itu. Iya, kayak macam tempo hari itu ada kelapa jatuh, gunung Ciringis, gunung Ciringis. Nah, Gunung Ciringis kayak apa? Kita sendiri hanya dengar suara jatuhnya, iya, tapi lihat bentuknya tidak tampak. Hanya suara ceringisan gitu tuh. Sehingga itu gunung Ciringis. Ini yang istilahnya jadi pemikiran saya juga. Apa benar, apa enggak, kan gitu. Karena belum melihat langsung. tapi tetaplah walaupun bagaimana kepada yang gaib itu kita wajib percaya, karena itu bagian dari keimanan, Iya. meyakinin sesuatu yang gaib. Ya goib sih Jadi, pasti ada. harus ada batas-batasan, Iya. rambu-rambu. Jadi karena walaupun yang gaib juga sebetulnya itu makhluk Allah juga, dia pengen ke arah yang benar. Iya. Karena dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Tuh. Jadi makanya di jin juga yang mungkin sudut pandang pada umumnya itu dianggapnya sesuatu menyeramkan, kemudian sesuatu yang sangat ekstrim ya, selalu merugikan manusia. Sebetulnya di alamnya dia sangat menderita. Bagaimana dengan keterbatasan dia, akal pikiran, kemudian penguasa yang jolim, Iya. ya. Nah, itu banyak permasalahan bagi dirinya. Nah, solusi itu tidak seperti manusia. Manusia bisa bersahabat. Kita dengan orang luar, dengan jin agak susah. Karena di sana sisipnya Perwilayah. wilayah dan akal itu sangat minim. Jadi yang kuat itu yang menang. Macam hukum rimba itu kan Jadi ya. kebijaksanaannya sangat minim. Makanya kalau ada jin-jin muslim yang sudah beribadah sekian puluh tahun, mau berbuat baik, ya janganlah kita tarik-tarik lagi ke dunia kita, kemudian disuruh-suruh, akhirnya dia lupa akan Kewajiban dia. kewajibannya. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jin yang menyesatkan, manusia yang menyesatkan. Bisa-bisa nanti izin bisa minta resign ya sama Allah nih. Nah, itu. Ya Allah, saya ampunlah ya Allah. Udah saya resign aja jadi jin ataupun jadi iblis karena saya difitnah tuh sama manusia tuh, kata tuh. Bisa juga nanti kayak gitu kayaknya. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Itulah mungkin seputar alam jin, mungkin agar kita lebih memahami dari sudut yang lain ya. Iya, lebih Memang dalam kenyataan lagi seperti ya. itu, ya. Jadi tidak semuanya jin itu bisa masuk ke alam manusia tanpa sebab. Pasti ada sebab-sebabnya, yaitu sihir manusia, sihir dari jin juga, hingga dia bisa Berinteraksi ya antara dua bertampil-tampil perjanjian, iya. itu. Oke, sobat melihat malam, itulah penelusuran daripada Kang Idot dalam mengupas tentang alam jin. Seperti apa yang sudah tadi dituturkan, mohon dicermati, ambil hikmahnya yang baik-baiknya, buang yang jeleknya. Apabila ada tutur kata dari kami, kesalahan baik berucap,
kami memohon maaf lahir batin. Dan kami akhiri season ini di bulan Ramadan ini. Semoga kalian menjalankan ibadah puasanya dengan khusyuk dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya serta dibanyakan rezekinya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.